Kita lanjutkan pertemuan kita. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas bagaimana cara kita melakukan, eee, sequencing sequencing atau pengurutan tugas di satu fasilitas ya. Kemarin saya memberikan contoh misalnya kita punya satu mesin fotokopi, sementara order atau pekerjaan untuk memfotokopi itu ada beberapa pekerjaan dengan jumlah atau ketebalan dokumen yang akan difotokopi berbeda-beda. Ya mungkin ada yang 100 lembar, ada yang 200 lembar, ada yang 300 lembar, ada yang 400 lembar, dan seterusnya yang datangnya juga tidak berurutan, ya. Bisa jadi yang datang dulu adalah yang 400 lembar, lalu 100 lembar, ada yang 200 lembar, dan seterusnya. Nah, bagaimana cara kita mengaturnya, kemarin kita coba dengan kita bandingkan nanti hasilnya kalau kita kita urutkan berdasarkan first come first serve, yang datang duluan lalu kita kerjakan terlebih dahulu atau yang paling, dokumennya paling tipis, ya. Asumsinya kalau dokumennya paling tipis, dia paling cepat diprosesnya atau yang ada request misalnya saya, request-nya besok atau lusa atau seminggu atau, 2 minggu yang akan datang. Kita urutannya seperti apa, kita urutkan dari yang minta lebih dahulu, yang harus selesai besok, yang harus selesai 2 hari kemudian, yang harus selesai 3 hari kemudian, dan seterusnya. Atau dimulai dari yang, longest processing time, yang dokumennya paling tebal, artinya butuh waktu proses yang lebih lama. Nah, itu kemudian kita kita bandingkan mana yang paling, the best-nya. Itu kalau satu fasilitas atau satu mesin digunakan untuk mengerjakan beberapa tugas. Kemudian kita juga sudah belajar, kemarin ada Johnson Rules ya, Johnson Rules yang kita pakai ketika kita melakukan penjadwalan terkait, proses yang menggunakan 2 mesin ya. Kemarin bagaimana cara ngaturnya kita sudah bahas secara offline kemarin. Nah, hari ini saya akan jelaskan satu lagi metode sequencing yang kita gunakan, secara umum kita gunakan kalau kita gunakan, lebih dari 2, dalam hal ini 3 mesin atau 3 fasilitas kita gunakan untuk mengerjakan beberapa fasilitas ya. Di sini contohnya misalnya kita punya job 3, sebutlah tugas pertama namanya R R34, lalu tugas kedua S66, tugas ketiga T50, yang bisa dikerjakan di M1, mesin 2, mesin 3. Problemnya di sini adalah biaya pengerjaan dari masing-masing mesin terhadap pekerjaan-pekerjaan tersebut berbeda-beda. Misalnya, kalau tugas R34 kita gunakan M1 untuk mengerjakan biayanya $11. Kalau R34 dikerjakan di M2 biayanya $14. Kalau R34 di M3 di $6. Di M3 biayanya $6. Lalu kalau S66 di M1 $8, S66 di M2 $10 dan seterusnya. Kalau kebetulan posisi biaya yang paling kecil itu terdistribusi rata, nggak ada masalah, tapi problemnya ini kita gunakan kalau biaya biaya terkecilnya tidak terdistribusi merata. Contohnya di sini R34 biaya terkecilnya kalau kita kerjakan di M3 ya, M3. Artinya kalau kita pilih R34 dikerjakan M3, artinya, M3 tidak boleh digunakan untuk mengerjakan tugas S66 dan T50 ya. Anggap kita alokasikan M3 digunakan untuk mengerjakan tugas R34. Lalu S66 itu kalau kita lihat di baris kedua ini paling kecil di M1. Misalnya kita pilih oke, tugas S66 kita kerjakan di M1 ya. Berarti tinggal M2 ya, M2. Lalu kita lihat T50 paling kecil biayanya kalau kita kerjakan di M3. Nah, ini jadi problem kenapa? Karena tadi M3 kan sudah dipakai buat mengerjakan R34 ya. Sehingga, di sini ada
tantangan bagaimana kita memilih apakah T50 yang di M3 lalu R34 di M2 atau seperti apa. Nah, ini kita selesaikan dengan cara namanya Hungarian method ya. Kita coba kerjakan dengan menggunakan Excel ya. Kita lihat di sini misalnya seperti ini. Nah, ya, ini coba kita kecilkan dulu biar gampang lihatnya. Oke. Kita buat dulu di sini misalnya R34 misalnya S66 tadi T52 ya betul ya. T50 oke. Ini misalnya tugas-tugasnya ya yang harus kita kerjakan. Lalu kita mau kerjakan ini di M1 kah? M1 M2 atau M3 ya. Nah, di Hungarian method caranya apa yang harus kita lakukan? Di sini kan sudah ada biayanya. Kita ini biayanya kalau di soal ya 11, 14, 6. Di sini 11, 14, lalu 6. Lalu 8, 10, 11. 8, 10, 11. Yang ini 9, 12, 7. 9, 12, 7 ya. Oke, ini misalnya kita mau menentukan R34 itu sebaiknya dikerjakan di M1, M2 atau M3, S66 M1, M2 atau M3, T50 di M1, M2, M3. Misal ya, misal nih. Misal kita atur R34. Oke, R34 kita bikin di M1 ya misalnya. Misal ya, ini M1 lalu S66 di M2 kita pilih ya. Anggap kita pilih seperti ini. Lalu T50 kan pilihannya tinggal M2, berarti harus dikerjakan ini. Nah, kalau kita pilih seperti ini nanti akan muncul biaya, total biayanya adalah total biaya yang harus dibayar ya, yang harus total biaya atau cost-nya. Cost-nya adalah sama dengan di sini cost-nya sama dengan 8 tambah 12 tambah 6. Apakah seperti ini ya? Di sini 8, 12 atau kita buat yang ini jangan di sini. Kita aja rubah lagi misalnya. Ini kalau yang pilihan pertama tadi ya, yang kedua misalnya oke. Kita mulai dari bawah dulu deh, T50 ini kita pilih. Oke, kalau ini sudah di sini, berikutnya ini di sini. 14 di sini. Costnya jadi kalau seperti ini sama dengan 8 tambah 14 tambah 7 29. Nah, problemnya apakah dengan coba-coba atau seperti apa sih cara cara menentukan biaya kita yang paling efisien ya. Tadi kan kalau R34 di M3, S66 di M1, T50 di 12, tadi sebelumnya 6 tambah 8 tambah 12, 26, sekarang 29 gitu ya. Tidak lebih baik ternyata. Nah, caranya gimana? Caranya kita pakai metode berikut ya. Nih kalau kita lihat di slide presentasinya, cara atau kita lihat langsung aja ya. Pertama kita lihat nih di sini. Ini caranya. Yang pertama saya buat di bawahnya ya. Kita lihat di sini biaya terkecil di tiap baris. Di sini ada 3 baris. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Di baris pertama yang paling kecil adalah 6. Maka semua angka ini atau semua biaya ini di sini kita kurangin 6 ya. Semua di sini kurang 6, jadi 11 dikurang 6, ini dikurang 6.
hasilnya 5, lalu ini semua dikurang 6, oke. Nah, berikutnya ini paling kecil apa? 8, maka semua kita buat dikurang 8, kurang 8, oke. Nah, lalu ini paling kecil berapa? 7, maka semua kita buat ini dikurang 7, kurang 7, hasilnya ini. Nah, ya, ini secara baris ya, secara baris. Lalu secara kolom, secara kolom ini kita kurangi lagi. Kita lihat nih, di kolom ini yang paling kecil 0, di sini 2, di sini 3 ya. Maka ini dikurang 0 ya. Semuanya dikurang 0, nggak berubah. Yang ini semuanya paling kecil adalah 2, dikurang 2. Oke. Lalu ini dikurang 0, dikurang 0. Hasilnya adalah ini. Oke ya. Nah, kita lihat di sini sudah dikurang, setiap baris dikurang dengan angka terkecil, setiap kolom sudah dikurang dengan angka terkecil. Nah, berikutnya kita lihat di sini nolnya coba kita cover, kita tutupi ya, kita covering misalnya pakai ini semua yang satu baris ya. Ini semua baris di ini, berikut yang ini juga sama. Nih, nolnya sudah tertutup dengan warna kuning ya, semuanya sudah. Oke. Nah, berikutnya, nah kita lihat di sini. Di sini jumlah garisnya jumlah covernya ada berapa? 1, 2 ya. Ini ada 1, 2, semua angka 0 sudah tercover. Nah, kalau seperti ini sementara jumlah jumlah baris atau kolomnya adalah 3 ya, 3. Nah, kalau seperti ini belum bisa, langsung diputuskan, eee, langsung diputuskan, eee, penugasannya. Nah, kita harus buat supaya nanti coveringnya lebih dari minimal sama dengan 3, jadi kan baru cuma 2 nih, sekarang kita buat supaya dia 3. Nah, caranya gimana? Caranya kita lihat mana yang belum di-cover. Ini ada 4 angka yang belum di-cover, 2, 3, 5, dan 6. Mana yang paling kecil? 2. Nah, di sini kita buat supaya, di sini kita lakukan proses, di sini kita lakukan yang tadi nih, yang belum tercover, kita kurangin dengan angka terkecilnya. Seperti ini nih, ini 2 dikurang 2, 3 dikurang 2, 5 kurang 2, 6 kurang 2 ya. Jadi ini sama dengan 2 dikurang 2, hasilnya 0. Yang 3 juga dikurang 2. Lalu yang ini 5 dikurang 2, hasilnya 3. Lalu ini juga dikurang 2, hasilnya 6. Nah, sementara yang ini kan ada area yang di 2 kali diwarnai ya, yaitu 3 di sini, ini ditambah. Ini prosedurnya ini ditambah. Jadi ini sama ditambah dengan angka yang tadi sebagai pengurang, tambah 2. Nah, gini. Nah, sekarang kita sudah punya, eee, angka 0 yang baru ya, angka 0 yang baru harus kita cover. Sehingga cara cover-nya gimana? Boleh begini atau begini, gitu kan ya. Sekarang sudah kita bisa cover misalnya begini. Nah, sekarang kita punya 1, 2, 3. Nah, ini sudah boleh, sudah kita bisa lakukan assignment. Nah, assignment-nya gimana? Kita lihat nih, di sini ada angka nolnya ya. Jadi kita pilih, kalau kita di sini, kita lihat yang angka terkecil ya. Di R34 pilihannya cuma M3 nih. Kalau kita di sini ya. Saya pindahkan lagi di sini. Di sini, di sini. Ini kita lihat angka terkecil ya. Nih, angka terkecilnya untuk
R34 itu di sini cuma satu pilihannya, M3, S66 boleh, M1 boleh, M2, T50 boleh, M1 dan M3, nolnya ya. Nah pilihannya. Nah kita mulai melakukan, penentuan siapa, tugas yang mana dikerjakan oleh mesin yang mana, mulai dari yang nolnya per baris cuma satu. Nah ini kita di sini, R34 pilihannya adalah M3 ya. Maka kita alokasikan di sini M3 untuk mengerjakan tugas R34 ya. Sehingga yang ini udah nggak kepake nih ya, M3 buat T50 nggak bisa. Karena M3 sudah dipakai di T50, maka pilihan untuk T50 M3 sudah dipakai R34, maka pilihan M3 sudah tidak bisa dipakai buat S66 atau T50. Sehingga kalau kita lihat di sini, yang awalnya T50 boleh di M1 boleh di M3, sekarang ini jadi nggak boleh ya, M3 jadi nggak boleh ya. Nah T50 pilihannya di mana, tinggal di sini. T50 pilihannya tinggal di sini ya, di, M1 ya. Oke kita lihat lagi S66. S66 tuh aslinya dia boleh di M1 boleh di M2, tapi karena S66 sudah dipakai oleh T50 maka S66 jadi tidak bisa dipakai. Sehingga di sini S66 pilihannya tinggal M2 ya. Sehingga inilah yang paling efektif ya, alokasi biaya paling, penugasan yang paling efektif, R34 dikerjakan M3, S66 di M2, T50 di M1. Coba kita lihat hitung cost-nya ya, cost-nya. Cost-nya sekarang menjadi R34 6, lalu S66 10, lalu T50 ini 9. Oke, nah bandingkan dengan yang tadi kita coba-coba ya tanpa perhitungan seperti ini, tadi kita dapat angka 26 dan 29. Nah sekarang kita dapat angka 25. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami, silahkan disimak video, ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat siang semuanya.